selanjutnya contoh soal nomor 5. Di sini kita punya hx adalah perkalian antara dua fungsi 3x tambah 5 dikali x kuadrat kurang 2. Nah, kalau berdasarkan sifat yang nomor 5, ketika kita punya fx sama dengan ux dikali fx, maka turunan pertama adalah u aksen x ditambah v aksen u. Berarti cukup kita cari turunan pertama pada fungsi u, kemudian turunan pertama pada fungsi v, kemudian kita masukkan rumus, sudah selesai. Jadi kita terapkan pada contoh soal nomor 5 ya. Jadi adik-adik misalkan dulu nih antara dua fungsi ini mana yang u, mana yang v. Itu bebas. Boleh ini u, ini boleh v, atau terbalik ini u, ini ada v. Jadi kalau kakak misalkan ya, saya ambil yang u-nya yang 3x tambah 5, maka u aksennya, ingat ini fungsinya 3x, jadi turunnya adalah sama dengan 3. Ini fungsi konstanta, berarti 0, berarti nilai sama dengan 3 ya. Selanjutnya kita ambil v, misalkan v-nya saya anggap ini ya, x kuadrat dikurang 2. Berarti v aksennya, ingat deh kalau punya pangkat nih terus bisa 1 ya. Nah nih, berarti 2 dikali 1, berarti 2x, pangkatnya dikurang 1, berarti tinggal x pangkat 1. Ini fungsi konstanta, berarti nilainya 0, berarti nilainya adalah 2x. Kemudian ketika ditanya turunan pertamanya adalah h aksen x, turunan pertama pada fungsi hx, maka kita masukkan rumusnya aja deh, u aksen v, artinya u aksen dikali v ditambah v aksen dikali u. Selanjutnya substitusi nilai u aksennya. U aksennya sama dengan 3, kita ganti v-nya. V-nya sama dengan x kuadrat dikurang 2 ditambah v aksen. V aksennya apa? Iya, ini nilainya 2x. U-nya apa dek? U-nya adalah 3x tambah 5. Selanjutnya kita selesaikan secara aljabar. Berarti ini 3 dikali x kuadrat, 3x kuadrat, 3 kali 2 6. Selanjutnya dek, 2 kali 3 6x kuadrat ditambah 10x. Kita jumlahkan. Paling bisa kita jumlahkan 3x kuadrat ini 6 tambah 6x kuadrat tambah 10x yang sejenis 3x kuadrat dengan 6x kuadrat. Berarti nilainya sama dengan 9x kuadrat ditambah 10x dikurang 6. Cukup sampai di sini ya. Nah, bagaimana Kak kalau kita selesaikan dulu perkaliannya baru diturunkan? Nah, itu nilainya juga sama ya. Silakan coba sendiri ya. Dikali dulu nilai yang fungsi pertama kedua kemudian turunkan. Hasilnya pasti sama. Silakan dibuktikan sendiri ya. Oke, selanjutnya kita masuki ke contoh soal nomor 6. Jika hx sama dengan 3x kurang 7 per 2x tambah 11, maka turunan pertamanya adalah, nah jika untuk pembagian maka kita gunakan rumus pada soal nomor 6. Ketika punya fx, ux dibagi fx. Nah, ini kita bisa gunakan sifatnya yaitu u aksen v dikurang v aksen u per v kuadrat. Jadi sama aja kayak nomor 5. Kita tentukan turunan pertama pada fungsi u, kemudian fungsi v dimasukkan ke rumusnya biar lebih mudah. Nah, langsung saja kita selesaikan. Nah, dek kalau di sini nggak boleh milih dek. Misalkan ya, di sini tidak boleh milih mana u mana v. Karena tadi kan di sini konsepnya u aksen v dikurang v aksen u. Berarti posisi u yang paling atas, v-nya paling bawah. Jadi adik-adik tinggal misalkan u-nya sama dengan 3x kurang 7. Maka u aksennya sudah pandai ya. Ini sama dengan 3 dikurang 0 sama dengan 3. Berarti v-nya sama dengan 2x tambah 11. Berarti v aksennya ya betul 2 ditambah 0 sama dengan 2. Nah, selanjutnya kita masukkan rumusnya nih. H aksen x sama dengan u aksen v dikurang v aksen u per v kuadrat. Silakan disubstitusi nilai u aksennya berapa? Ya betul, ini nilainya 3. Kemudian v-nya adalah 2x plus 11 dikurang v aksen. V aksennya nilainya 2 dikali apa? U-nya. U-nya adalah 3x dikurang 7 per v kuadrat. 2x tambah 11 maka 2. Berarti sama dengan yang di bawahnya tetap saya tulis seperti ini ya dek. Ini yang di atas dikalikan 3 dikali 2 6x tambah 33 dikurang 6x tambah 14. Betul ya? 6x kurang 6x habis. Ini tambah ini berapa? 47 per
2x tambah 11 pangkat 2. Jadi kalau ketemu soal seperti ini, ada kalanya bentuknya seperti ini, ada kalanya yang penyebutnya ini disederhanakan bentuknya. Jadi nggak ada masalah bentuk mau disederhanakan atau enggak. Kalau soalnya esai sampai sini sudah benar. Tapi kalau soalnya ABC, kamu tinggal lihat pilihannya. Kalau soalnya pilihan berganda meminta untuk menguraikan, silakan diuraikan. Kalau dia tidak diuraikan, ya cukup sampai di sini. Jadi kalau diuraikan, ini boleh ada dua bentuk ya. Yang warna merah ini adalah bentuk penguraian dari nilai 2x tambah 11 kuadrat. Jadi 4x kuadrat 2 kali 2 4 kali 11 44x ditambah 11 kuadrat 121. Jadi boleh dalam bentuk yang atas atau yang bawah sama saja nilainya. Oke ya, saya rasa cukup jelas. Adik-adik sudah paham. Silahkan dilatih lagi contoh soal yang lainnya. Nah selanjutnya kita masuk ke contoh soal nomor 7. Oke, selanjutnya D, untuk contoh soal sifat yang terakhir, ini ada hx sama dengan 3x kuadrat kurang 6x pangkat 6. Jadi fungsi yang punya pangkat. Coba perhatikan di sifat nomor 7-nya. Jika fx sama dengan gx pangkat n, maka f aksennya D, n-nya turun ya. Kemudian dikali dari turunan yang di dalam, di aksen x, kemudian gx-nya kita pangkatnya kurang 1. Ya, n yang kita kalikan dengan turunan g, kemudian dikali dengan gx yang dikurangi 1. Ini sama aja kayak nani. Jadi dikalikan ya, dikalikan pangkatnya kemudian dikurang 1 ya. Di sini bedanya ada tanda di aksen x-nya. Nah, coba kita selesaikan ya. Berarti kalau nilai h aksen x-nya pangkatnya D 6 ya kan? Pangkatnya adalah 6. Sekarang ini gx-nya nih, turunan dari ini apa? 3x kuadrat turunannya adalah 6x. Dikurang 6x berarti dikurang ke 6. Ini nilai turunannya. Berarti tinggal gx-nya. Gx-nya tetap 6x 6 kurang 1 ya. Atau boleh tulis 6 kali 6x kurang 6 dikali 3x kuadrat kurang 6x pangkat 5. Nah kalau exercise sudah benar ya. Kalau di soal pilihan berganda biasanya bisa disederhanakan. Yang ini misalkan kita keluarkan 6-nya. Jadi 36 dikali x kurang 1 dikali 3x kuadrat kurang 6x pangkat 5 ya. Ini sudah benar ya. Satu lagi lah biar kayaknya masih agak-agak kurang paham, saya kasih contoh soal yang lainnya. Misalkan saya punya gx ya. Jangan gx lagi, nanti rumusnya gx. Saya misalkan punya fx sama dengan 21x kuadrat dikurang 6 pangkat 7. Ingat tadi pangkatnya turunkan dulu deh. Kalau 6 tadi turunnya 6, kalau 7 berarti turunkan 7. Selanjutnya yang dalam kurung kamu turunkan 21x kuadrat turunannya apa deh? 42x. Ya ini kurang 0 ya, kurang 6, berarti langsung saja seperti ini. Kemudian yang di dalamnya tetap tulis 21x kuadrat kurang 6, pangkatnya dikurang 1. Sehingga dapatnya berapa kita kali? 7 kali 2 14, 28 29x. 21x kuadrat dikurang 6 pangkat 6. Selesai. Nah, itulah tadi sifat-sifat dari turunan fungsi aljabar ketika kita diminta menentukan turunan pertama dari fungsi tanpa menggunakan definisi. Kalau kamu mau pakai definisi, sah-sah saja. Apalagi menyelesaikan soal seperti ini, kalau kamu pakai definisi, saya rasa membutuhkan waktu yang sangat panjang. Jadi sifat-sifat ini digunakan untuk memudahkan kita mengoperasikan turunan pertama pada fungsi-fungsi yang sedikit kompleks bentuknya. Kalau bentuknya sederhana masih bisa kita gunakan definisi. Jadi sifat ini sebagai drive kita, sebagai alat kita untuk mempermudah menjawab soal dengan mudah ya. Waktunya lebih singkat dan lebih efisien. Nah, soal sifat nomor 1 sampai nomor 7 nanti pada aplikasi turunan sangat penting karena kalau sifat-sifat ini selalu digunakan. Kalau tadi contoh soalnya dipisah-pisah bentuknya, nanti kalau pada soal latihan yang aplikasinya biasanya soalnya sudah dalam bentuk gabungan, dikombin menjadi satu bentuk ya. Mudah-mudahan adik-adik semua paham. Jika kurang paham silakan diputar kembali videonya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Jangan lupa like, subscribe dan di-share. Oke, akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.